Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, firman-Mu terang bagi jalan kami, terang bagi kaki kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami akan berjalan dalam kegelapan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan ke depan. Tapi kami bersyukur firman itu yang terus menerangi hidup kami, firman itu yang terus menuntun langkah kami Bapa di surga. Kami bersyukur juga pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami yang hadir pada saat ini, dan hamba-Mu yang menyampaikan juga Engkau berkati senantiasa, supaya apapun yang kami lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan sesuai tema yang sudah diberikan minggu ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal 123 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu menyimaknya. Di bawah judul perikop berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tema kita saat ini sangat menarik, terutama di situasi seperti ini. Tema kita pagi hari ini, berharap kepada anugerah Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Pada tahun 30-an ada seorang ahli hukum bernama Franz Morrison. Dia beranggapan bahwa berita tentang kebangkitan Yesus adalah suatu hayalan, suatu dongeng, suatu hal yang tidak dapat dipercaya. Dan dia juga mengetahui bahwa kebangkitan Kristus, Yesus Kristus adalah dasar dari iman Kristen. Dia merasa kasihan kepada orang-orang Kristen karena sudah dibodohi dengan berita tentang kebangkitan Kristus. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk dunia ini, terutama untuk orang-orang Kristen yang sudah dibodohi. Itu pikirannya. Akhirnya dia bertekad untuk membuktikan seobjektif mungkin, sedetail mungkin, supaya orang Kristen tidak percaya lagi kepada berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Akhirnya dia mulai menyelidiki, dia mulai penelitiannya, dengan berharap penelitiannya itu dapat memberikan bukti yang konkret dan akurat, dan orang-orang Kristen yang percaya kepada kebangkitan Kristus menjadi tidak percaya lagi tentang berita tersebut. Akhirnya dia mulai penelitiannya. Ternyata dalam penelitiannya dia melakukan, dan ternyata itu hal yang bukan gampang, bukan hal yang mudah dilakukan. Akhirnya dia menulis sebuah buku, dan buku itu dalam judul bahasa Inggris, tapi saya langsung bahasa Indonesianya, Sejilid Buku yang Tidak Dapat Ditulis. Buku yang dia berikan, sejilid buku yang tidak dapat ditulis. Dalam buku itu menceritakan tentang penyelidikannya. Dalam penyelidikannya itu ternyata apa yang dia anggap selama ini berbeda dengan apa yang dia anggap. Ternyata fakta kebangkitan itu memang benar-benar nyata, memang benar-benar benar, dan memang benar real dan nyata di dalam kehidupan setiap orang. Akhirnya ahli hukum tadi yang bernama Franz Morrison, dia menjadi percaya. Dia tidak menentang lagi tentang berita kebangkitan Yesus Kristus, dan akhirnya dia merubah kembali buku yang dia tulis pertama. Yang buku tadi yang dia tulis dengan judul Sejilid Buku yang Tidak Dapat Ditulis, dia mengubah judulnya menjadi Siapa yang Memindahkan Batu Itu. Orang tadi
yang bernama Franz Morrison, yang tadinya tidak percaya, tidak berharap kepada Yesus Kristus, tetapi ketika dia menyelidiki, ketika dia sungguh-sungguh belajar mencari bukti-bukti tentang Yesus Kristus, akhirnya dia menjadi percaya dan dia menjadi berharap kepada Yesus Kristus. Dia mengenal, dia mengetahui, akhirnya dia berharap kepada Yesus Kristus. Kalau kita di tempat ini, kalau mau berharap kepada Yesus, harus kita kenal dulu siapa itu Yesus. Kalau kita kenalnya setengah-setengah, pasti kita berharapnya pun setengah-setengah. Mungkin saat ini kita berharap kepada Yesus dan juga berharap ke tempat lain kalau ada masalah. Oleh sebab itu, orang yang mengenal dengan sungguh-sungguh siapa itu Yesus, pasti dia berharap kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang dia alami, dia akan tetap berharap kepada Yesus Kristus. Kalau pembacaan kita pada pagi hari ini, kita belajar dari Pemazmur, kitab Mazmur. Kalau kitab ini kita melihat syairnya tentang nyanyian ziarah. Kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu ada beberapa kali dalam setahun, baik itu yang ada di Yahudi, di Yerusalem atau yang di luar. Kalau pada hari raya tertentu, mereka biasanya kembali ke bait suci supaya mereka di situ berdoa, memuji Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan ini disebut bersiarah kembali. Dalam keadaan ini, bangsa Israel juga, umat Tuhan pada waktu itu juga sedang mengalami hal yang tidak baik juga. Kalau kita membaca dalam pembacaan ini, bangsa itu sedang mengalami hal yang tidak baik, hal yang buruk. Apa yang mereka alami pada waktu itu? Mereka sedang diolok-olok, mereka sedang dihina, ayat yang ketiga dan keempat. Mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan yang tidak baik. Siapa yang melakukan semua itu? Kita membacakan, di situ dikatakan orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa aman dan sebagainya. Orang-orang itu menghina bangsa itu, menghina jemaat Tuhan, sehingga mereka merasa tertekan, mereka merasa pergumulan itu berat. Bahkan dalam tafsiran lain katakan bahwa hinaan, olok-olokan itu sudah sampai mempengaruhi jiwa mereka. Mereka stres, tekanan karena olok-olokan yang begitu besar. Mungkin saat ini pergumulan kita tidak seperti pada konteks waktu itu. Mungkin pergumulan kita ini berbeda jauh. Tetapi kita akan belajar dari firman Tuhan ini bagaimana pemazmur dalam kesulitan, dalam pergumulan, sikap apa yang dia lakukan. Kita akan belajar dari pemazmur. Mengapa pemazmur dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dihina, diolok-olok, keadaan tertekan, keadaan paling rendah yang seolah-olah mempertanyakan di manakah Allah itu, di manakah Allah yang besar itu, Allah orang Israel itu, Allah kita semua itu. Bangsa-bangsa itu mengolok-olok bangsa itu karena mungkin pada situasi tersebut mereka lagi dalam keadaan yang di bawah, mereka dalam keadaan terpuruk, sehingga bangsa-bangsa mengolok mereka, orang-orang yang merasa aman, orang-orang yang merasa sombong mengolok-olok mereka. Tetapi kita belajar. Tapi yang menarik di sini, dalam keadaan seperti itu, pemazmur tetap melayangkan matanya kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, pemazmur tetap melayangkan matanya kepada Tuhan. Mengapa pemazmur selalu melayangkan matanya kepada Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan, selalu memohon belas kasihan Tuhan? Karena pertama, karena dia tahu Tuhanlah satu-satu penolong dia. Mengapa dia selalu berpengharapan kepada Tuhan? Karena dia tahu Tuhanlah satu-satu penolongnya. Ayat yang pertama, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Kepadamu aku melayangkan mataku, tidak kepada siapa-siapa. Ketika ada pergumulan, tidak kepada siapa-siapa dia melayangkan matanya, dia melihat hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah satu-satu penolong dia. Dalam keadaan sulit, keadaan tertindas, dia tidak melihat ke siapa-siapa. Itu tidak mengalihkan pandangan dia, itu tidak mengalihkan perhatian dia, itu tidak mengubah ketekatan hati dia. Sehingga dalam keadaan itu dia tetap melihat kepada Tuhan. Apakah kita di tempat ini seperti pemazmur? Dalam keadaan sulit,
dalam pergumulan ekonomi, apalagi COVID-19, banyak yang bergumul dalam masalah ekonomi, banyak yang bergumul dalam masalah pekerjaan, banyak yang bergumul dalam rumah tangga, banyak bergumul dalam sakit penyakit. Mata kita tertuju kepada siapa? Apakah kita melayangkan mata kita kepada Tuhan atau kepada yang lain? Tapi pemazmur dengan tegas, mataku kulayangkan kepadamu. Dia tetap melihat kepada Tuhan, melihat dengan penuh pengharapan, karena dia tahu Tuhanlah satu-satu penolong dia. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menolong dia. Dia menyadari hal tersebut. Tidak ada orang lain yang sanggup menolong dia. Kekuatan manapun yang menolong dia, dia tahu Tuhanlah satu-satu yang dapat menolong dia. Di sini dianalogikan seperti seorang hamba laki-laki melihat kepada tuannya, dan seperti seorang hamba perempuan melihat kepada tangan nyonyanya. Mengapa dia analogikan seperti seorang hamba? Mengapa diumpamakan seperti seorang hamba? Karena pada masa itu seorang hamba atau budak yang mengalami kesulitan tidak punya jalan lain selain berharap kepada Tuhan. Hamba tahu bahwa dia menyadari bahwa sepenuhnya dirinya adalah milik majikannya. Dia juga menyadari bahwa majikanlah yang memiliki kapasitas, otoritas untuk melepaskan dirinya dari masalah yang menghimpitnya. Oleh karena itu, dia hanya berharap kepada Tuhan. Kalau kita orang-orang beriman, kita orang-orang percaya, maka kita pun harus seperti itu. Seperti mata seorang hamba melihat kepada tangan tuannya. Apa artinya ini? Seperti mata seorang hamba melihat kepada tangan tuannya, karena dia tahu di tangan tuannya itu yang menyediakan dia kebutuhan-kebutuhannya. Karena dia tahu di tangan Tuhannya itu yang mencukupkan segala kebutuhannya. Karena dia tahu di tangan Tuhan yang itu yang memberikan dia pertolongan. Karena dia tahu di tangan Tuhannya itu yang memberikan dia perlindungan. Karena dia tahu di tangan Tuhannya itu yang memberikan dia didikan. Dan karena dia tahu juga di tangan Tuhan yang itu yang memberikan dia upah atau berkat. Pemazmur menyadari itu, sehingga dia menganalogikan seperti seorang hamba melihat kepada majikannya. Kalau kita bisa seperti itu, kalau kita ada kesulitan, maka kita tidak akan berpaling kepada siapa-siapa. Kita akan berharap senantiasa kepada Allah. Kalau kita melihat contoh dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25, itu tentang Raja Daud. Ketika Raja Daud baru awal-awal dilantik menjadi Raja Israel, orang Filistin mendengar dan mereka akan menyerbu Israel. Ketika orang Filistin datang menyerbu Israel, bangsa Israel, Raja Daud hanya bisa mengandalkan Tuhan saja, karena kekuatan tempurnya belum begitu besar, kekuatan tempurnya dikit dibandingkan dengan Filistin, sehingga tidak ada yang lain yang bisa diandalkan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Jadi ketika orang Filistin datang menyerang, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju berperang melawan orang Filistin? Kata Tuhan, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Raja Daud bersama orang Israel maju, mereka mendapatkan kemenangan. Orang Filistin kalah, mereka mengatur strategi yang lebih matang lagi, mereka membawa pasukan yang lebih banyak lagi dengan kekuatan tempur yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi untuk menyerang Israel. Dalam keadaan ini, pemazmur tetap bertanya kepada Tuhan. Ini penyerangan kedua kali. Pemazmur Raja Daud bertanya, Tuhan, apakah aku harus maju berperang melawan orang Filistin? Kata Tuhan, janganlah maju, tetapi buatlah lingkaran dan engkau akan menyerbu mereka dari pohon-pohon itu. Dan akhirnya bangsa Israel meraih kemenangan. Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya kalau Daud tidak bertanya kepada Tuhan, Daud tidak memohon petunjuk kepada Tuhan, apa yang akan dialami? Tentunya kekalahan, kegagalan, kekecewaan pasti dia akan dapat. Kalau dia bersandar atau dia berharap kepada kekuatannya sendiri, maka kegagalan, kekecewaan, semua itu pasti dia dapat.
Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, maka Tuhan memberikan dia petunjuk, maka kemenangan yang dia dapat, keberhasilan yang dia dapat, semua permasalahan, pergumulan yang dia alami diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berperang untuk dia. Itu dia berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu berharap kepada Tuhan ada jalan keluar, berharap kepada Tuhan, pergumulan itu bisa diatasi, kita mau berharap lagi kepada siapa? Hanya orang bodoh saja yang tidak mau berharap kepada Tuhan. Kalau dia sudah tahu bahwa di tangan Tuhan ada menyediakan kebutuhan dia, di tangan Tuhan sudah menyediakan pertolongan, perlindungan, berkat bagi dia, hanya orang bodoh yang tidak mau berharap kepada Tuhan. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, pasti kita 100% berharap kepada Tuhan. Dalam kondisi situasi seperti apapun, tetap berharap kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita memohon, berdoa kepada Tuhan, tetapi terkadang tidak ada jawaban. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang membuat pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Jadi ketika kalau masih ada dosa yang ada di antara kita dan Allah, maka kita berteriak memohon apapun itu, Tuhan tidak mendengar. Selesaikan dosa itu, bereskan diri kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan, maka memohonlah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan belas kasihannya kepada kita. Maka segala doa-doa kita pasti Tuhan akan jawab. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan dalam segala situasi, karena Dia akan menyelamatkanmu, Dia tidak akan membuatmu kecewa. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita harus tetap berharap kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan mengasihani umatnya. Hal ini perlu diingat setiap orang percaya. Belas kasihan Allah memperlihatkan kemurahan hatinya. Tetapi kita juga jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Karena dalam kitab Galatia katakan, jangan sekali-sekali mempermainkan Allah. Jadi Allah itu baik, Allah itu murah hati. Dan di sini kita harus bersikap. Kalau dalam pergumulan kita harus memposisikan diri kita dengan benar. Karena di sini diilustrasikan seperti hamba dan Tuhan, artinya perbedaan posisi. Hamba itu di bawah, Tuhan itu di tinggi. Dan sikap rendah hati juga yang harus kita bawa. Kita datang kepada Tuhan. Kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang membutuhkan, karena kita yang berharap kepada orang yang memberikan pertolongan itu. Kita mengharapkan bantuan kepada orang yang akan memberikan bantuan itu. Kita berharap kepada Tuhan. Maka kita juga harus menyadari hal itu. Maka kita juga harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena kita berharap kepada Dia. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan, maka lakukanlah itu, maka Tuhan mendengarkanmu. Berharaplah kepada Dia dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan siapa-siapa pun, tapi mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan mendengarkan kita ketika kita pasrah, berserah kepada Dia dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah-setengah. Dalam sebuah penyeberangan ke suatu tempat, naik sebuah kapal, dan di kapal tersebut ada seorang perenang unggul. Perenang tersebut sudah mengikuti banyak perlombaan sehingga dia mendapatkan medali, penghargaannya banyak. Dan di atas kapal itu semua senang, karena di atas kapal tersebut ada seorang perenang handal. Dalam perjalanan ada keributan kecil, sehingga tiba-tiba ada seorang penumpang yang jatuh ke dalam laut. Jatuh ke dalam laut, ternyata yang jatuh ini tidak bisa berenang. Jadi dia hanya gini-gini. Ketika dia jatuh, semua mata yang ada di kapal tersebut melihat kepada perenang unggul tersebut, perenang tersebut, semua melihat ke dia. Tetapi ketika mereka lihat ke dia, perenang tadi santai-santai, acuh tak acuh, seolah-olah tidak memperdulikan, seolah-olah tidak menanggapi, seolah-olah cuek saja dan sebagainya. Akhirnya semua penumpang di kapal tadi menjadi kecewa. Semua penumpang di kapal tadi bahkan ada yang menghina.
Kenapa engkau tidak menggunakan keahlianmu untuk menolong orang lain? Mereka menghina, mengolok-olok dia, tetapi dia santai saja, dia tidak menanggapi dan sebagainya. Akhirnya orang yang jatuh tadi sudah hampir tenggelam, dia sudah tidak berdaya lagi, dia sudah pasrah kepada Tuhan, hanya mujizat Tuhan yang bisa menolong dia. Disitulah perenang unggul tadi melepaskan bajunya, lalu dia melompat ke dalam air, lalu menyelamatkan orang yang tenggelam tadi. Setelah dia naik, penumpang itu ada yang bertanya, kenapa engkau tidak langsung menyelamatkan dia? Kata perenang tadi, aku menunggu biar dia lemah dulu. Kalau seandainya saya langsung lompat, mungkin dia akan memeluk tubuhku dengan erat, dengan sangat kuat, bahkan menekan saya ke bawah, dan kami berdua akan tenggelam. Jadi aku tunggu dia lemah dulu, dia sudah pasrah, tidak berdaya lagi. Disitulah aku menolong dia. Tuhan juga akan selalu menolong kita ketika kita sudah pasrah kepadanya. Tuhan akan selalu menolong kita ketika kita sudah tidak mengenalkan siapa-siapa lagi. Kita sudah menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tapi ingat, bereskan segala dosa-dosa kita biar tidak menghalangi itu semua. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena berharap kepada Tuhan kita tidak akan kecewa. Berharap kepada Tuhan kita ada jaminan pasti. Berharap kepada Tuhan ada solusi. Dalam situasi pandemi ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dalam situasi COVID ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam sakit penyakit dan sebagainya, ingatlah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada Tuhan, semuanya kita akan lewati. Berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita senantiasa. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan supaya kami selalu berharap kepada Tuhan. Dalam kondisi pergumulan hidup, tekanan hidup, kesulitan hidup yang menghimpit kami hari demi hari, mampukan kami tetap berharap, bersandar kepada kekuatan-Mu Tuhan. Karena hanya berharap kepada-Mu Tuhan, kami tidak kecewa. Berharap kepada-Mu ada kekuatan, ada jaminan pasti, ada jalan keluar Bapa di surga. Mampukan jemaat GPO Tuhan, supaya kami mampu atau tetap berharap kepada-Mu Tuhan dalam segala hal. Jika ada dosa yang masih ada dalam hidup kami minta ampun di dalam nama Yesus Kristus, supaya segala permohonan kami tidak terhalang oleh itu semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.